atau sebagai orang Kristen pentuhan Yesus. Saya uji di sini. Berusaha membunuh Yesus itu mengikuti kehendak siapa berdasarkan pernyataan Yesus? Ayo. Bentar, saya minum dulu ya. Saya izin nyimak dulu, saya di-mute dulu ya, ke air dulu, wudu dulu ya. Tuh. Udah Deki, bilang aja iblis. Kenapa malah banyak Muslim yang mendengar perkataan Yesus daripada Anda? Sabar, tadi kamu tanyakan Yohanes kan? Saya masih tanya Yohanes berapa tadi kamu omong Yohanes itu. 8. Boleh kau buka di 4-4-nya. Dia tenggelam. Maunya dia ada Bible. Di sini tuh sedang membedakan mana Kristen, mana ajaran Yesus. Mana ajaran Kristen, mana ajaran Yesus. Dan ketika kita kupas, ternyata ada perbedaan antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Karena ajaran Kristen adalah pentuhan Yesus, sementara ajaran Yesus menuhankan Tuhan yang mengutus Yesus, gitu. Ya itu. Kembali ke laptop, kamu nggak usah nanggepin. Ya tadi mana pertanyaanku, jawabannya, ayo. Udah sahur Ustadz? Udah. Di Medan, masih di Medan? Iya. Masya Allah. Di medan tempur aku ini. Aing sampai sing sireun sia nagog ngajauh ti batur bisa aya oten. Apa kehendak apa ya kalau menurut Yohanes tadi? Aduh, Aris ya. Yohanes 8 di 4:4 dikatakan kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Padanya tidak ada kebenaran karena ia adalah bapa dusta dari segala dusta. Kata Yesus, berusaha membunuh Yesus itu mengikuti kehendak iblis. Kristen mengimani itu, mengaminkan itu, dan menjadikan ajang sebagai penebusan dosa. Hasil karya terbesar dari iblis, ya, yang berusaha membunuh Yesus adalah sebagai ajang penebusan dosa yang diimani oleh Kristen. Secara tidak langsung, Bang Deki itu bersekongkolnya dengan iblis, bukan dengan Yesus. Coba kau bacalah di situ, ya. Itu bukan karangan saya, itu pernyataan Yesus. Aing sanggup debat sampai jam 9, tahu-tahu kan gak sadar we. Bang, abang, Bang Deki, abang. Jangan ngopi terus, Bang. Bentar lagi sahur, bentar lagi imsak. Dia nggak ada imsak, Ustadz. Oh iya ya. Bukan ajaran Petrus, bukan ajaran Paulus, bukan ajaran Rasul-Rasul, tapi Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dirinya itu kok sebagai tiba-tiba bunyi? dosa. Nah, gitu loh, supaya saya jelaskan supaya Bang. paham gitu loh. Enggak, mulainya dari mana kok tiba-tiba bunyi kayak gitu? Gimana? Bunyi apa? Abang kalau lagi ngomong jangan ninggalin aplikasi. Oh gitu ya. Oh, siap-siap. Iya, jadinya hilang. Oke. Sorry. Nah, saya tegaskan. Saya tegaskan bahwa di dalam kekristenan itu ajaran tentang Yesus sebagai kurban, Yesus sebagai mengampuni dosa itu berasal dari Yesus sendiri. Karena kalau kita baca di dalam 4 Injil, Yesus mengatakan bahwa dirinya itu untuk mengampuni dosa dengan cara apa? Dia mati di atas kayu salib. Setelah dia mati, 3 hari dia bangkit. Disitulah kemenangan. Makanya kami cuma hanya ikuti apa yang diajarkan, yaitu tentang pengampunan dosa ya dalam diri dia. Coba gitu kembali kepada pernyataan saya tadi, Bang. Sebelum Yesus tapi ini clear tidak nih? Sudah clear tidak nih?
Saya Untuk jelaskan ini. untuk imannya Kristen sudah clear, tapi untuk imannya Yesus bukan. belum clear. Loh? Maksudnya ini Yesus ajarkan ini. Kamu percaya Yesus ajarkan bahwa dirinya sebagai Iya, pengampunan dosa tidak? berdasarkan doktrin Kristen, bukan doktrin Yesus. Coba Yesus saya yang mengatakannya sendiri. coba pelan-pelan sekali lagi saya sampaikan. Ketika Yesus berkata kepada orang-orang muridnya, dia katakan karena dia manggil guru, orang itu akan masuk surga ketika menjalankan perintah Tuhan. Di situ Yesus harus disalib atau tidak? Kan tadi saya sudah bilang, itu memang Bang, betul. nah. Tapi ajaran Yesus ada yang lain, bukan hanya itu. Kamu abaikan tentang Artinya, ajaran Bang, Yesus, tentang artinya, pengorbanan dosa, gitu loh. Kenapa justru Anda mengabaikan ajaran Yesus yang ini? Ini kenapa? Saya nggak abaikan. Nah, Gitu loh. artinya di situ, Bang, tanpa ada penyaliban orang itu masuk surga. Paham nggak maksud Yesus di situ? Tanpa ada penyaliban, saya ikut. Yesus Bukan. sudah mengajarkan masuk surga. Tapi saya tanya kamu dulu, kamu kan sudah baca Alkitab seluruhnya nggak? Sudah. Oke. Kamu temukan bahwa Yesus pernah ajarkan tentang pengampunan dosa? Bahwa tubuhnya untuk pengampunan dosa? Tahu? Ya udah, kalau Tahu gitu kan? kalau Tahu gitu nggak? Bang. Kalau Anda mau mengatakan begitu, berarti Anda harus minum darah Yesus. Kok minum darah Yesus lagi sih? Ya, Anda mau diartikan literally masalahnya. Apa yang Itu tertulis? dia kan sebelum disalibkan, ini proses Nah, kronologisnya. sekarang Sebelum kembali. dia mau disalib, dia sudah sebut bahwa darah itu dalam pengertian untuk kematian dia, karena dia mati di atas kayu salib, dia dicambuk, darahnya keluar, itu sebagai darah. Darah itu dalam pengertian Kristen sebagai satu perjanjian. Salah satunya adalah perjanjian. Kenapa kurban itu dibunuh? Karena mengeluarkan darah, artinya mati, darah keluar. Bang, Gitu loh prosesnya Bang. kami. Makanya Yesus sebut Iya, darah. iya. Darah itu artinya apa? Perjanjian. Bang, Itu loh, perjanjian apa? Pengampunan dosa. pelan-pelan dulu. Ya, Nah, sebelum itu. masuk ke doktrin itu, pelan-pelan dulu. Apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika orang itu menjalankan perintah Tuhan, kata Yesus sudah bisa masuk surga, betul? Harus ikuti dia. Itu kan nggak sampai di situ. Loh, iya tadi sudah disebutkan. Ikuti dia kan. Iya, ikuti ajarannya. Ikuti ajaran, salah satu ajarannya itu diajarkan bahwa Apa? pengampunan dosa melalui kematian, kebangkitan dia. Astagfirullahaladzim, kok ke situ lagi? Alamak. Loh, kamu kan sebut ajaran Yesus kan? Lah, Ikuti dia menurut Yesus ajaran. sendiri tadi sudah mengajarkan kalau kamu mau masuk Udah lagi nih loh surga. bro, itu kan Coba. tafsiran Anda, jadi terserah Kok Anda. jadi tafsiran saya? Kenapa jadi tafsiran saya? Loh, sekarang saya tanya kamu, sekarang Yesus mengatakan tubuhku adalah untuk pengampunan dosa untuk banyak orang. Itu ajaran siapa? Itu kan Yesus totalitas mengajar, ya, mengajak. Dia meninggalkan perkara duniawi. Dia tinggalkan semua itu. Dia fokus ngajar keliling Galilea, keliling Bait Allah, masuk mengajar agar menegakkan, menjalankan perintah Tuhan, mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Tubuhnya itu, jiwa raganya itu totalitas. Bukan langsung diartikan harfiah bahwa tubuhnya itu dimakan. Tuh, kamu Bukan sebut gitu. selalu dimakan, selalu diminum. Ya, Lah itu kan ada tertulis kata Yesus, yang makan dagingku dan minum darahku, kata Yesus. pengertian makan dan minum itu kan saya bilang, itu dia memberikan satu penegasan bahwa dia akan mati. Kalau dia sudah sebut darah tuh itu kan. di dalam pengertian Giliran kami. giliran diajak harfiah, engkau ngajak diartikan makna lain. Harafiahnya itu bahwa Yesus mati di atas kayu salib, darahnya keluar, gitu loh. Terus makan dagingnya apa? Kamu sebut makan daging lagi. Loh, ada ayatnya, makan dagingku dan minum darahku. Iya, saya sebut bahwa itu adalah satu tafsiran. Saya sebut dalam pandangan Kristen gitu loh. Sekarang kamu Iya. maksakan tafsiranmu. Iya, Ya, saya nggak tanya, masuk lah. saya Kamu tanya, maksa-maksakan tafsiranmu juga nggak bisa bukan, gitu loh. saya tanya, makan dagingku dan minum darahku itu maksudnya apa?
Itu maksudnya adalah ya orang yang percaya kepada dia gitu loh. Artinya salah satunya adalah makan daging dan tubuh darah itu dia merujuk Maka kata sebagai Yesus kepada pengorbanan. mereka, aku berkata kepadamu, jikalau nih ya, aku berkata kepada sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yesus membangkitkan orang pakai ada akhir zaman. Nah, tapi orang yang makan daging Yesus, ada nggak yang makan Kamu daging bicaranya Yesus? Petrus tidak makan daging Yesus. Nah, berarti nggak ada yang akan dibangkitkan oleh Paulus Yesus. Paulus juga nggak makan gitu loh. Nah, berarti Sekarang nggak kamu ada tafsir yang sebagai dibangkitkan. harafiah. Kamu tafsir sebagai harafiah, ya kan? Lah, makanya tadi Anda juga mengatakan tubuh itu diartikan secara harfiah. Giliran diajak harfiah, ada tolak. Dah, gantian yang lain. Aku mau subuh. Gini Mungkin loh. di sini. Kamu percaya nggak kalau kamu baca kitab dalam konsep Kristen? Udah dia bang, mati iya di atas Anda kayu salib. Kristen, Anda Mati, kan? Kristen, udah Iya loh. Anda Kristen, udah. Ya, aku izin parkun Kalau ya bang ya. malah- Ganti yang lain ya. Ganti yang lain dulu ya. Aku mau persiapan subuh dulu. Maaf ya. Tafsir apa kitabnya Suci Organ kok malah nonton Kok gitu. malah yang Sama nafsir siapa? Hei, Loh yang nafsir ya kamu kan. lah itu maksudnya yang Yesus nyuruh makan dagingnya itu apa maksudnya? Ya kan itu artinya dia berbicara tentang kepercayaan kita terhadap kematian dia di atas kayu salib, yaitu darah. Percaya. Nah, suruh Bukan dimakan makan nggak? dalam artian harfiah gitu loh. Suruh dimakan nggak? Ya bukan dalam pengertian harfiah. Orang makan itu artinya masuk ke dalam diri kan? Masuk ke dalam diri kan? Sama Lah, seperti tadi- orang percaya. Orang tadi percaya Yesus- itu dia percaya tadi- masuk itu loh. Tadi disebut Yesus mengorbankan tubuhnya, kau artikan harfiah. Ya memang itu harfiah, dia benar-benar mati di atas kayu salib kan? Ya itulah doktrinmu makanya. Oh, Mengorbankan tubuh. Ya sudah, berarti ketika dia dikorbankan, dikeluarkan darahnya, berarti harus diminum darahnya. Ya terserahlah. Kamu mau nafsirkan itu sebagai minum ya terserah. Artinya semua Loh, orang terus diberikan minum kebebasan, diartikan apa? gitu loh. Kami tidak minum itu bukan diartikan kami sebagai minum darahnya secara harfiah gitu loh. Jadi kami maklumi. Itu kalau kata loh. bahasa Sundanya itu api-api minum, api-api nginum. Bobohongan. Kami nggak